Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, dan 10 IPA 4. Perkenalkan, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA 1 Negeri Majen yang mengajar adalah Bapak Lajiman, SPD. Untuk anak-anakku, jangan lupa sebelum pembelajaran absen terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam pembelajaran pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. KD 31 dan KD 41. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu kalian berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Berikutnya peta konsep anak-anakku. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 sub. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang ketiga, mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk poin yang pertama, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahwa fungsi Pancasila, fungsi utama Pancasila itu bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara. Fungsi yang lain, Pancasila juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai alat pemersatu. Juga Pancasila sebagai fondamen filsafat atau pemikiran yang mendalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di antaranya nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai berasal Pancasila yaitu nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 sila Pancasila, di mana tiap-tiap sila memiliki penjabaran nilai-nilai dasar dari masing-masing sila tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen Pancasila itu dapat dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan peraturan pelaksanaan yang lain. Yang ketiga, nilai praksis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya anak-anakku, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa pembagian kekuasaan secara umum itu dibagi menjadi 3 yang dikenal dengan teori trias politika. Itu dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Masing-masing membagi kekuasaan menjadi 3. John Locke membagi pemerintahan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif.
Sedangkan Montesquieu membagi pemerintahan menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu dasar-dasar teori kekuasaan. Sedangkan dalam Pancasila, di dalam dasar negara kita Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di antaranya kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kelima, kekuasaan eksaminatif atau infektif. Dan keenam, kekuasaan moneter. Hal itu masing-masing kekuasaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silakan nanti di pasal-pasal berapa yang memuat tentang landasan hukum kekuasaan menurut horizontal tadi. Ada 6 kekuasaan tadi. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal ke atas. Pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 1. Sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang, mulai dari pemerintahan tingkat pusat, pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan negara Republik Indonesia merupakan pemerintahan berdaulat yang menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Artinya rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan melalui sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai Pancasila dalam kebijakan Kementerian Negara, di antaranya nilai ketuhanan. Negara menjamin warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, nilai kemanusiaan, jaminan terhadap HAM. Yang ketiga, nilai persatuan, di antaranya pelestarian budaya lokal dapat memperkokoh kebudayaan nasional. Nilai keempat, nilai sila keempat, nilai kerakyatan, yaitu musyawarah mufakat yang dilakukan baik di tingkat masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai keadilan, sila kelima, dana bantuan operasional sekolah, BPJS, dana BOS, dan sebagainya. Yang di dana kementerian, kebijakan kementerian ini pada Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Sosial. Yang kedua, nilai Pancasila dalam kebijakan non-kementerian. Banyak contoh lembaga non-kementerian, diantaranya Badan Intelijen Negara (BIN). BIN di sini juga ikut dalam penanggulangan bencana COVID-19. Yang kedua, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengurusi administrasi kepegawaian, pegawai negeri sipil. Berikutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada Badan Tenaga Nuklir atau Bapeten dan sebagainya. Ini banyak sekali. Berikutnya, mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam penyelenggaraan penerapan nilai Pancasila tadi ada hambatan penerapan tersebut. Di antaranya hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara, di antaranya ada konflik sosial yang berkepanjangan. Contohnya kasus POSO, konflik antar
sara agama, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti dalam pergaulan, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan, mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan. Contohnya rambu-rambu lalu lintas banyak yang dilanggar. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Bahwa nilai-nilai Pancasila tadi dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik dalam keluarga, contohnya gotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga kerukunan dalam keluarga, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, mematuhi tata tertib sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, kebersihan lingkungan, membiasakan tolong-menolong dalam mendirikan rumah atau tempat ibadah, dan tentunya kegiatan-kegiatan yang memajukan, menyehatkan masyarakat tersebut. Masing-masing masyarakat mungkin punya program unggulan yang berbeda-beda. Berikutnya, perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara, contohnya perlu adanya toleransi antar umat beragama, partisipasi dalam pemilihan umum, pilkada maupun pemilu, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Saya kira itu anak-anakku. Untuk tugas ini ada Pak Juman mempunyai ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan melalui Google Classroom, sertakan nama kelas dan nomor absen kalian. Soalnya ada 3. Yang pertama, jelaskan tentang nilai dasar Pancasila, meliputi nilai dasar Pancasila, nilai instrumen Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Yang kedua, jelaskan tentang kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal. Yang ketiga, jelaskan fungsi kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Ada 3 tadi. Saya kira cukup sekian anak-anakku. Selamat belajar, mengerjakan tugas, dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.